Nah, setelah difiksasi, berarti sebenarnya tisu atau jaringan itu sudah dalam posisi kondisi yang seperti pada saat dia mati tadi. Jadi dia akan tetap seperti itu, menjaga struktur dan juga menjaga uh, komponen jaringan yang ada dalam sel. Nah, setelah itu, ketika dia misalnya pakai metode hapus darah misalnya, itu maka akan langsung diwarnai setelah difiksasi. Jadi nggak pakai tisu processing gitu. Tisu processing hanya berlaku untuk sampel yang membutuhkan proses microsectioning yang butuh mikrotom. Jadi butuh tisu processing. Jadi kalau nggak ada, ya kalau nggak mau dipotong ya ngapain gitu kan. Jadi agar nantinya dapat dipotong dan dia mati pada mikroskop. Nah, kenapa? Ini kalau kita ibaratkan seperti ini. Kalau tumbuhan itu dia punya dinding sel. Dia ada lignin, ada juga selulosa lah dia dinding selnya. Dan itu keras, lumayan keras lah. Ketika kita potong dengan mungkin ada metode yang dengan motong mungkin tanaman herba atau mungkin batangnya bunga itu kan cuma tinggal dipotong menggunakan silet aja bisa. Ketebalan 14 mikron atau mungkin itu juga bisa gitu. Nah, tanpa ada apapun, tanpa ada infiltrasi parafin pun juga itu dimungkinkan terjadi, bisa dilakukan. Tapi kalau hewan kan tidak ada lignin, tidak ada dinding sel, dia cuma membran. Otomatis bentuknya kan dia seperti kalau kita lihat kan seperti jenang mutiara gitu. Jenang mutiara kan kumpulan dari mutiara-mutiara banyak kumpul gitu kan. Kalau kita potong kan susah, dia akan ngikut gitu kan, isinya air. Jadi kita tekan, dia akan akan mengikuti tekanan itu, sehingga kita potong dalam tipis pun susah. Nah, oleh karena itu kita perlu proses untuk apa? Membuat struktur dari jaringan tersebut tetap dan lebih kuat supaya ketika pas dipotong itu stabil. Jadi digantikanlah itu cairan selnya, sitoplasmanya dengan apa? Dengan parafin. Untuk metode parafin ya. Tapi kalau mau untuk metode yang menggunakan resin ya menggunakan resin. Intinya adalah membuat organ itu menjadi lebih keras dan mudah dipotong. Itu mirip kalau kita memotong tahu di tempat penjual gorengan, ya ini kan puasa, kalau sore di tempat gorengan nggak ada yang jual tahu tipis. Karena apa? Tahu itu empuk, kayak kalau kita potong pasti hancur kalau potong tipis. Tapi kalau tempe penjual mendoan itu bisa tipis sekali. Karena apa? Lebih padat, lebih konsisten, dan kita dipotong dia nggak terlalu banyak gerak. Nah, itu tujuannya. Kita kasih embedding media. Embedding media itu bisa parafin, bisa seloidin, bisa resin. Tergantung metode pengamatannya. Nah, mungkin yang akan banyak kita kupas di sini adalah parafin ya, karena kalau yang pakai resin itu biasanya untuk yang TEM ya, untuk transmitted electron microscope biasanya, dan itu jarang digunakan. Nah, kita pakai yang lebih ke parafin lah. Kita mengganti sitoplasma yang ada di dalam sel itu dengan parafin. Nah, proses gantinya kan nggak bisa sel kita kasih saja di parafin, itu kan nggak bisa. Karena apa? Sifatnya berbeda. Air benci dengan lilin kan, parafin kan lilin. Lilin kan dia sebenarnya benci air. Air juga benci minyak, kan nggak bisa satukan. Ganti pun nggak bisa. Jadi perlu ada proses untuk supaya apa? Pertama adalah menggantikan cairan sel dengan pelarut dari parafin secara gradasi, menarik air menggantikan dengan cairan yang nantinya dapat digunakan untuk mencairkan parafin. Jadi di sini ada air. Kenapa ada proses washing, kemudian ada proses dehidrasi? Karena apa? Air harus dibuang. Karena dengan adanya air akan menghambat infiltrasi parafin ke dalam jaringan. Dan kemudian dengan alkohol ya, ada dengan alkohol. Jadi hilang airnya, tinggal alkohol. Nah, alkohol dengan toluen, ada silet, bisa menggunakan dua-duanya. Nah, maksud salah satunya nanti itu akan menghilangkan si alkohol itu dari dalam sel dan menggantikan dengan toluen atau silen tersebut. Baru silen kan pelarutnya si parafin. Jadi nanti ketika infiltrasi parafin itu akan lebih gampang. Karena apa? Di dalamnya adalah silen, pelarutnya parafin. Sehingga parafin akan lebih bisa masuk. Jadi sehingga nanti ketika dia embedding keras dipotong, akhirnya bisa lebih bisa dipotong. Nah, kemudian
Nah, tujuan utama ini tadi ya udah saya jelaskan ya, ketika kita keras, maksudnya lebih stabil strukturnya, kemudian lebih padat lah, gitu, konsisten, maka semakin tipis kita bisa memotong organ tersebut, bisa sampai 4 mikron. Karena kalau saya kalau mau nyoba ya tempe itu dipotong 4 mikron bisa atau enggak, saya kira enggak bisa juga, karena butuh lebih keras gitu. Jadi tergantung, ketika kita pengen ketebalan tertentu maka harus ada tisu processing. Nah, kemudian tadi udah saya jelaskan pengamatan bisa menggunakan mikroskop cahaya, scanning elektron, transmission elektron mikroskop dan sebagainya. Nanti ini akan mempengaruhi metode tisu processing apa yang akan digunakan. Nah, di sini juga metode bervariasi. Umumnya parafin, nanti mungkin akan bisa ada series yang khusus membahas tentang parafin ya, detailnya seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa dibicarakan lebih lanjut terkait dengan adanya pelatihan follow up ini, mungkin karena lama sekali ini. Untuk tisu processing sebenarnya ya untuk di kami sendiri untuk kuliah teknik hewan itu butuh waktu 1 atau 2 pertemuan, jadi 1 jam, jadi lumayan butuh waktu yang lama untuk menjelaskan ini. Jadi singkat aja. Nah, setelah jadi blok, jadi setelah organ diliputi dan diisi oleh parafin atau embedding media, nah baru kita bisa potong. Nah, ini ada gambarnya, kebetulan fotonya. Ini fotonya kebetulan itu rotary mikrotom ya, rotary mikrotom udah tua. Ini udah lebih tua daripada saya umurnya mikrotomnya, tapi performanya masih bagus banget justru ini. Dan untuk mendapatkan tebal atau ketebalan yang cukup atau paling nggak minimal ya untuk bisa dapat ditembus cahaya, maka harus dipotong. Nggak bisa kita ngasih preparat yang dengan tebal berapa mili di atas mikroskop, itu nggak bisa diamati gitu kan, karena cahaya kan terhalang oleh organ tersebut, nggak bisa diamati, cuma gelap gitu kan. Nah, harus dibuat tipis dan transparan. Itulah fungsi dari clearing dengan toluen plus pemotongan ini. Jadi jaringannya transparan, tipis, jadi cahaya bisa tembus. Nah, di sini ada beberapa juga jaringan hewan yang tidak memerlukan microsectioning juga. Misalnya darah tadi nggak mungkin ada microsectioning gitu kan, kita cuma dihapus selesai. Mukosa misalnya, mukosa dinding mulut misalnya, epitelnya itu kan nggak bisa kita potong kan, cuma dipakai aja supravital selesai. Kemudian rentang nggak mungkin kita potong jaringan ikat sekutis, kita ambil nggak mungkin kita potong, cuma diambil aja, kita rentangkan selesai gitu. Ada beberapa organ yang tidak memerlukan microsectioning, jadi langsung aja diamati langsung, itu ada juga. Itu bisa kita bahas lebih detailnya mungkin di lain kesempatan mengenai kira-kira organ apa saja sih yang bisa seperti itu, nanti dengan metode rentang dan juga metode semen. Nah, alatnya namanya mikrotom. Nah, mungkin ini yang kadang lab-lab kadang untuk pengadaan lupa bahwa yang paling penting ketika pembuatan sediaan histologis untuk metode parafin paling enggak ya, itu adalah mikrotom. Ketika mungkin rekan-rekan sekalian pengen membangun laboratorium yang bisa mengerjakan mikroteknik, pertama beli mikrotom. Karena itu enggak tergantikan. Ibaratnya kalau kita masak itu kompornya gitu loh. Kalau misalnya beli tisu prosesor misalnya nggak ada mikrotom, setelah jadi blok ya motongnya pakai apa? Kan nggak bisa. Ya kan, motongnya nggak bisa. Jadi paling harus ada mikrotom. Misalnya infiltrasi parafin kita bisa modifikasi, dan dulu saya pernah infiltrasi parafin menggunakan hot plate karena kebetulan inkubatornya rusak. Hot plate dengan suhu tertentu, jadi saya pakai inkubasi pakai beker glass, ada parafin di situ, urutannya infiltrasi di situ, suhunya sekitar 65-70 derajat. Hot plate-nya bisa. Jadi saya kita nggak perlu alat-alat yang misalnya yang muluk-muluk atau asalkan kita punya mikrotom dan punya inkubator paling enggak lah untuk tadi proses embedding. Tapi kalau enggak pun itu bisa kita amati. Tapi kan kalau yang seperti saya tadi itu urgent nggak bisa dilakukan secara rutin, enggak ada inkubator. Kalau inkubator bisa sharing dengan lab lain, inkubator peralatan yang sangat umum menurut saya. Jadi pertama paling penting adalah mikrotom untuk pembuatan sediaan histologis dengan menggunakan metode parafin. Dan kondisi ini dapat memastikan jaringan dapat bertahan dalam kondisi yang lama. Jadi lebih awet lah ketika kita potong dan sebagainya, itu kan lebih kita simpan dalam, misalkan lebih aman, mau diamati 10 tahun kemudian
5 tahun kemudian nggak masalah gitu, asalkan nggak ada gangguan. Nah ini jenis-jenis mikrotom. Yang sebelah kanan, yang sebelah atas kanan ya ini ya, kiri atas itu adalah mikrotom rotari. Ini ada di lab SPH kebetulan. Kita punya beberapa mikrotom ya, tapi tua semua, tapi performanya lumayan oke. Dan kita sudah dapat satu dari Mykonos juga untuk mikrotom. Dan kemudian yang ini adalah sampingnya, ini samping kanannya itu adalah cryo sections untuk freezing, untuk metode freeze, metode beku, untuk yang pemotongan dalam metode bekunya. Kemudian ini yang sliding, yang geser. Dan juga ini vibratom. Di lab kami ada, tapi ini bukan yang ini, cuman beda. Belum sempat motret, saya ada vibratom. Nah ini biasanya untuk memotong jaringan dan ketebalan mungkin 14 atau mungkin jaringan otak utuh gitu loh, menggunakan embeddingnya nggak menggunakan parafin tapi menggunakan agar. Jadi pakai agar dipotong untuk spesimen yang living spesimen itu bisa menggunakan vibratom. Jadi itu, ini jenis mikrotomnya. Nah kita masuk ke yang tahapan yang termasuk yang paling krusial menurut saya, dan ini juga penting sekali, tentang pewarnaan. Nah karena kalau kita mengamati jaringan langsung, kalau pakai mikroskop biasa itu kalau tidak diwarnai ya transparan, kita nggak akan jelas mana inti, mana sitoplasma, mana sel yang mengalami kerusakan, mana yang tidak. Nah kalau menggunakan konfokal enak gitu kan, kita pakai kultur sel pakai konfokal enak banget tuh melihat, mengamati, apalagi fase kontras itu bisa. Tapi kalau kita cuma punya misalnya mikroskop itu nggak masalah, tapi berarti kita membutuhkan pewarnaan supaya apa, kita bisa mengidentifikasi struktur sel maupun jaringan yang ada pada organ tersebut. Nah umumnya untuk diagnostik histopatologis mewarnai kan nggak cuma mewarnai seperti ngecat itu ya, seperti kita mewarnai batik dan sebagainya, itu juga nggak seperti itu juga, tapi ada beberapa prinsip untuk mewarnai suatu jaringan. Ada 4 proses utama sebenarnya. Itu pertama adalah namanya elective solubility, nanti kita jelaskan di selanjutnya ya. Ada metallic impregnations atau impregnasi metalik logam, biasanya logam apa saja yang kita bahas di setelahnya ini. Kemudian reaksi histokimia atau histochemical reactions, kita pengen mengetahui misalnya histo seperti apa, reaksi kimia di dalam suatu sel dalam histologinya. Kalau sekarang bisa ditambah dengan imunohistokimia misalnya, karena kita menggunakan prinsip imuno, jadi antigen antibody yang akan berkaitan pada suatu kemikali atau suatu protein yang ada dalam sel tersebut dengan menimbulkan warna, itu imunohistokimia. Kemudian yang umum adalah yang terakhir, mewarnai dengan pewarna. Nah ada prinsip-prinsipnya sebenarnya, dan kalau membicarakan ini sebenarnya lumayan lama juga, karena kalau tahu bisa lebih lebih detail lagi. Nah yang pertama adalah elective solubility. Nah ini contoh pada pewarnaan lemak ini biasanya. Jadi pewarna itu akan berikatan dengan si jaringan karena ada kesamaan sifat larut. Lemak dia dia hidrofobik. Pewarna yang kanan yang merah ini adalah kongoret, yang hitam itu sudan black. Nah ini dua-duanya dia lipofilik atau hidrofobik, sehingga dia akan mudah menempel bergabung dengan lemak. Jadi dia cuma warna lemak. Untuk jaringan yang dia larut air dia nggak akan bisa nempel. Jadi kita bisa mengamati produksi lemak yang ada pada jaringan menggunakan metode ini, sudan maupun kongoret, sudan black atau kongoret. Dan ini nggak bisa menggunakan metode parafin, karena ketika kita proses alkohol, toluene, itu lemak akan larut semua. Bisa menggunakan freezing method, bisa menggunakan metode beku. Yang selanjutnya adalah metallic impregnations. Ini deposisi logam, perak ataupun pakai silver nitrat, bisa pakai emas, gold chloride bisa. Yang pernah saya lakukan pakai gold chloride untuk mewarnai saraf itu. Jadi dia memanfaatkan sifat dari mungkin jaringannya, di sini bisa serabut saraf, bisa kolagen dan sebagainya dalam mengikat logam, terutama perak sama emas. Jadi dia bisa diinikan. Dan contoh deposisi logam ya, ini pada pankreas dan yang ini pada beberapa organ yang lain. Deposisinya, kalau yang kebetulan saya pernah melakukan yang
saraf pakai metode Bodian, cuman fotonya saya lupa motret, tapi bisa dilakukan di lab SPH ya untuk pewarnaan saraf, terutama serabut saraf menggunakan Bodian gold chloride itu. Dan ini biasanya untuk yang deposisi ini lumayan mahal harganya karena emas, perak itu kan harusnya murah kan. Tapi kalau dijual itu ya, kalau di Chemicalia ini silver nitrate ataupun gold chloride itu harganya bisa buat beli motor. Jadi ya lumayan mahal lah kalau beli satu paket. Tapi kalau nempel-nempel ya lebih murah kok. Nah, histochemical reactions, nah ini juga tentang reaksi histokimia. Nah ini dia mengidentifikasi senyawa kimia yang terdapat atau dihasilkan suatu sel atau jaringan melalui reaksi kimia spesifik. Misal pada sebelah kanan, gambar sebelah kanan itu adalah intestinum. Intestinum dia menghasilkan musin atau mukus. Musin itu karbohidrat. Nah, dia pewarna ini mengidentifikasi karbohidrat yang dihasilkan oleh sel kelenjar pencernaan pada intestinum. Dan ini bisa berbeda-beda. Jadi bisa asam, bisa basa. Maka ada periodic acid shift plus Alcian blue. Alcian blue akan mendeteksi musin yang sifatnya asam. Periodic acid shift dia akan mendeteksi musin yang netral. Dan ini dia menggunakan prinsip reaksi gugus aldehid pada musin yang dihasilkan oleh sel atau terjadi. Dia nggak mengidentifikasi selnya, tapi mengidentifikasi hasil senyawa kimia yang dihasilkan oleh si sel atau jaringan tadi. Kemudian yang sebelah kiri itu adalah pewarnaan pearl, itu yang warna biru itu dia merupakan logam Fe. Jadi kita Fe kemudian dia masuk ke dalam suatu jaringan karena mungkin dia di posisi ya, karena ada pencemaran dan sebagainya. Dilihat ternyata ada penimbunan Fe di dalam tubuhnya, dalam organ. Nah ini kan juga bisa dilakukan untuk misalnya penelitian-penelitian yang dia untuk ekotoksikologi misalnya, di mana letak suatu senjata atau logam berat atau suatu toksikan itu dikumpulkan di dalam jaringan, bagian yang mana gitu. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang paling umum dan mungkin pernah dilakukan sebagian besar dari rekan-rekan sekalian, itu mewarnai dengan pewarna. Nah, di sini proses pewarna sebagian besar diagnostik patologis rutin, jadi umum ya ini ya, dan menggunakan prinsip ikatan kimia zat warna dengan komponen sel atau jaringan. Jadi dia menggunakan prinsip ikatan kimia dari pewarna zat warna dengan komponen jaringan. He misalnya hematoxylin, eosin. Hematoxylin dia merupakan pewarna kationik atau dia masih ada lengan yang mengandung muatan positif, disebut kationik. Kemudian eosin dia merupakan pewarna ionik. Jadi pewarna yang negatif, pewarna asam. Nah, pewarna ionik ini dia punya negatif, punya ion negatif di lengannya. Nah, ion negatif kenapa kok hematoxylin dia spesifik pada inti, karena pada inti dia punya ion negatif pada kromosomnya, pada gugus fosfat dan sebagainya. Dia akan nempel di situ, negatif, positif, berikatan di inti. Sitoplasma mengandung protein biasanya menggunakan gugus amin NH3, ada plusnya. Nah di sini maka eosin yang dia negatif akan bisa menempel pada protein tersebut pada jaringan pada sitoplasma, sehingga kenapa kok inti terwarnai oleh hematoxylin terwarnai biru, kemudian yang warna pink di sini atau merah pink di sini yang sebelah kiri itu terwarnai, sitoplasma terwarnai merah karena tadi sitoplasma banyak protein ada gugus amin mengandung NH3, ada plusnya kalau dia akan bisa berikatan dengan eosin. Nah di sini kemudian yang sebelah kanan itu adalah menggunakan pewarna mallory acid fuchsin. Dia cuma spesifik mewarnai atau mengidentifikasi jaringan ikat atau serat kolagen, membedakan kolagen, elastis dan juga retikular. Itu. Dan kemudian ini contoh-contoh untuk untuk penelitian yang dilakukan ya. Ini untuk patologis di sini kita bisa mengetahui dengan pewarnaan yang baik, kita bisa mengetahui kerusakan yang ada pada jaringan, bisa mengesain, bisa ngitung kondisi scoring ya. Kalau kondisi organ ternyata rusak pas karena kita proses sampel, misalnya sampling, pas pengambilan sampel, maka pas scoring kita akan bias karena kita menghitung kerusakan bukan karena perlakuan tapi karena memang kita dalam memperlakukan sediaan.
Nah ini pakai, kalau nggak salah ini buat penelitian breast cancer, kalau nggak salah ini PCNA kalau nggak salah, untuk IHC yang kanan atas. Nah yang bawah itu adalah apus darah, tapi ini darah reptil, sehingga di situ ada eritrosit yang dia memiliki inti. Yang memiliki inti ini eritrosit, yang ini leukosit. Jadi ini pada reptil, sehingga dia punya inti eritrositnya, nggak seperti pada mamat. Jadi ini contoh-contoh untuk pewarnaan ya, Steinwede dan beberapa ini contoh yang untuk yang menggunakan IHC. Nah, ini closing statement, udah di akhir acara. Menurut saya, kalau boleh saya merangkum ya, pengalaman saya membuat sediaan yang tidak mungkin 10 tahun ini ya, membuat sediaan lebih. Nah itu pembuatan sediaan itu seperti memasak kalau menurut saya, karena prosedur itu hanya acuan, waktu berapa gitu kan, sebenarnya acuan. Dan mungkin preparat yang kita buat, organ yang kita buat itu bisa berbeda prosedurnya. Nah berarti kita perlu punya standar sendiri. Nah itu menurut saya harus pertama memahami karakter bahan dan maksud dari setiap tahapan untuk mendapatkan kualitas cita rasa yang diinginkan. Jadi kita harus mengetahui karakteristik masing-masing bahan, tujuan masing-masing tahapan, sehingga ketika pas kita memproses itu tahu kira-kira harusnya kalau yang ditumis pertama itu bawang bombay dulu atau bawang putih dulu, ya kan? Apakah lombok dulu, cabai dulu, garam itu masuk pertama atau terakhir sih? Nah, kita tahu karakter rasanya, kemudian bagaimana cara tahapan-tahapan memasak itu, kita kan tahu kira-kira endingnya rasanya seperti ini. Nah histologis juga sama, ketika kita mengetahui fungsi alkohol untuk apa, fungsi toluen untuk apa, fungsi parafin untuk apa, fungsi formalin dan sebagainya untuk apa, fungsi sectioning untuk apa, kita bisa mengetahui yang pas untuk organ kita itu seperti apa, dan untuk menghasilkan cita rasa yang diinginkan. Jadi bedanya adalah kalau histologis itu harus terstandarisasi, hasilnya seperti itu gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti mungkin bisa disampaikan oleh moderator, mungkin bisa di close ya.